Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, para penonton juga pendengar channel YouTube Marturia Bukit Kasih. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Puji Tuhan bahwa dalam hidup Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kita. Dan saat ini lewat channel YouTube kita akan membaca bahkan juga renungkan tentang firman Tuhan. Untuk kita menyadari bahwa tanpa firman maka kita hidup dalam kesesatan. Maka tentu kita sangat butuhkan. Oleh karena itu saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman, kita terlebih dahulu meminta pertolongan Tuhan lewat doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami terpelihara, juga kami boleh menikmati anugerah selamat. Terima kasih Tuhan, bahwa dalam hidup juga kami boleh menikmati waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Dan saat ini Tuhan, lewat channel YouTube Marturia Bukit Kasih, kami mau untuk memaknai waktu dan kesempatan ini. Kami mau mengisi hidup kami dengan firman. Maka ya Tuhan, biarlah kiranya semua kami, para penonton, pendengar, bahkan juga hamba-Mu dikuasai dengan Roh Kudus Tuhan supaya kami boleh memahami setiap maksud dan kehendak Tuhan di dalam hidup. Maka ya Tuhan, berfirmanlah kiranya Engkau, kami semua sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Baik saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-26. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-26. Di sini ada dua judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Yang pertama, Rasul-Rasul menanti-nanti, dan yang kedua, Matias dipilih menggantikan Yudas. Ayat 12 kita mulai, firman Tuhan ditulis demikian. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem. Sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Itu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang
Yusuf yang disebut Barsabas, dan yang juga bernama Justus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Sekian untuk bacaan firman Tuhan. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara, penonton juga pendengar channel YouTube Marturia Bukit Kasih. Tema untuk renungan firman Tuhan kita saat ini adalah menanti dengan tekun, sehati dalam doa bersama. Saudara-saudara, apa yang bisa dilakukan oleh para pengikut Yesus sepeninggal Yesus naik ke sorga untuk melaksanakan tugas yang Tuhan embankan kepada mereka? Mereka hanya kawanan kecil, tak lebih dari 120 orang. Mereka pun bukan orang-orang yang memiliki nama besar atau kekuatan tertentu. Di antara 11 rasul, sebagian besar pernah melarikan diri atau menyangkal Yesus dan punya konsep kerajaan Allah yang masih keliru. Yang mereka murid-murid inti Yesus. Tetapi apa yang bisa mereka lakukan? Kemudian ada para wanita yang mengikut Yesus. Mungkin sebagian dari antara mereka memiliki kekayaan yang pernah mendukung pelayanan Yesus. Yang agak mencengangkan adalah para saudara Yesus. Dulu waktu Yesus masih hidup, mereka termasuk yang menentang dan memusuhi dia. Akhirnya ada juga para pengikut Yesus yang lain. Mereka hanyalah sekelompok orang yang tidak memiliki apa-apa yang dapat diandalkan. Apa yang mereka bisa lakukan? Yang jelas mereka menaati pesan Tuhan Yesus untuk tinggal di Yerusalem, menantikan kuasa Roh Kudus memenuhi mereka. Hanya oleh kuasa Roh Kudus mereka akan dimampukan menjadi saksinya hingga ke ujung dunia. Mereka melakukannya dengan sikap bersekutu, bersehati dalam doa, ayat 14. Saudara-saudara, gereja pada masa kini tidak beda jauh dengan persekutuan murid-murid Tuhan yang perdana ini. Tidak signifikan secara jumlah dan sepertinya tidak memiliki kekuatan apapun untuk melaksanakan misi yang Allah embankan kepada mereka. Bahkan di berbagai penjuru dunia, gereja dikejar-kejar dan dianiaya agar musnah. Namun kunci kekuatan bahkan kemenangan terletak pada sikap mereka yang bersandar penuh kepada Allah, sumber kekuatan mereka. Oleh karena itu saudara-saudara, dalam masa-masa menjelang peringatan Pentakosta, mari kita meneladani para murid Yesus dengan bertekun dan bersekutu dalam doa. Mari kita menantikan sampai kuasa yang dari atas dicurahkan atas umatnya. Saudara-saudara, konteks kita memang berbeda dengan para rasul. Mereka menantikan janji Bapa, sedangkan kita sudah memiliki janji Bapa, yaitu Roh Kudus saat kita percaya. Yang kita nantikan saat ini adalah menantikan Tuhan Yesus kembali. Apa yang harus kita lakukan dalam penantian ini? Tetap bertekun dan dengan sehati berdoa bersama saudara-saudara seiman. Percayalah bahwa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita memberi kuasa untuk melakukan kehendak Tuhan dan menjadi saksi. Amin.
Demikian saudara, kita telah merenungkan firman ini dan saat ini mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh bersama-sama membaca juga merenungkan tentang firman. Biarlah kiranya kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih bahwa lewat channel YouTube ini firman-Mu boleh diberitakan, maka biarlah kiranya channel YouTube Marturia Bukit Kasih semakin diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang memberikan diri dalam tugas-tugas ini semua diberkati oleh Tuhan. Jemaat-Mu yang ada di muka bumi ini semua diberkati oleh Tuhan. Biarlah kiranya lewat jemaat, lewat umat, kasih Kristus senantiasa terpancar di dalam dunia. Terima kasih banyak Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja dan Tuhan dunia kami berdoa. Amin. Demikian kita telah membaca dan merenungkan firman. Tuhan memberkati kita semua.